Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Baik, Ibu akan mengenalkan kalian mengenai program Mayob Accounting. Nah, dengan Mayob Accounting ini, Anda sebagai seorang akuntan dapat mengotomatisasi pembukuan secara lengkap, perinci, dan akurat. Mayob itu mudah dimengerti dan dipelajari. Fungsi-fungsi yang dimiliki pun terdefinisi dengan sangat jelas. Program Mayob menyediakan modul-modul yang diperlukan untuk mengelola data akuntansi, sehingga Anda hanya perlu mengoperasikannya. Modul-modul tersebut banyak, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik, untuk memulai Mayob ini, sama prosesnya seperti menjalankan program yang lainnya. Nah, untuk bisa menjalankan program Mayob ini, kita harus menginstal program tersebut di laptop atau komputer kita. Kebetulan untuk cara menginstal sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin. Sekarang kita hanya tinggal masuk ke dalam Mayobnya. Baik, caranya kita klik program Mayob. Kebetulan di sini Ibu menggunakan Mayob Accounting versi 18 ED. Nah, baik, kita klik. Oke. Nah, di tampilan Mayob ini ada 5 menu utama. Ada Open, Create, Export, What's New, dan Exit. Nah, Open digunakan untuk membuka salah satu data yang sudah dibuat atau dimiliki. Jadi, datanya sudah ada. Berarti kalian hanya tinggal membuka dan melanjutkan. Yang kedua, Create. Create ini digunakan untuk membuat data akuntansi yang baru. Apabila Anda akan membuat data baru. Misalkan kalian diminta oleh perusahaan baru untuk memasukkan atau memproses keuangannya menggunakan Mayob. Karena baru menggunakan, maka kita pilih Create. Yang ketiga, Explore. Explore di sini digunakan untuk membuat data akuntansi, untuk mengeksplor contoh data akuntansi yang disertakan pada waktu menginstal Mayob. Jadi ketika ekspor, kalian bisa melihat sampel company-nya. Kemudian, What's New? Kalau What's New di sini adalah digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi baru yang belum terdapat pada program Mayob versi sebelumnya. Misalkan, Accounting Plus versi 18, kemudian sekarang sudah berkembang ke versi 20, maka di What's New ini akan diberitahu menu-menu apa saja atau perbedaan apa saja dari versi sebelumnya yang tidak ada dan muncul di versi yang baru. Kemudian Exit. Exit ini digunakan untuk keluar dari program Mayob. Sudah mengerti sekarang kegunaan dari masing-masingnya? Nah, karena kalian kelas 11 baru mempelajari Mayob, maka tidak bisa kalian klik open dulu. Karena ini baru pertemuan pertama. Kalian belum membuat apapun. Kita pilih klik. Nah, lihat di sini, ketika kita pilih Create, di sini ada New Company File Assistant. Yang pertama, Introduction. Di sini memperkenalkan mengenai akuntansi, bisa kalian baca lebih lanjut. Kemudian Next, bisa kita klik Next, atau bisa kita klik sebelah sini. Misalkan Ibu klik Next. Ketika kita pilih Next, otomatis dia berpindah dari Introduction menjadi New Company Information. Judulnya Company Information, berarti informasi perusahaan. Nah, untuk serial number-nya tidak usah diisi, langsung company name. Nah, company name-nya sesuaikan dengan nama perusahaan yang akan kalian proses. Misalkan karena kalian baru belajar Mayobnya, kita akan masuk ke perusahaan jasa dulu. Misalkan namanya Salon Ayu. Nah, AB-nya nggak usah diisi, address. Misalkan Jalan Popo nomor 9, Bandung. Nah, phone number-nya misalkan 022 730 4567 misalkan.
Tax numbernya nggak punya, jangan diisi. Emailnya, gitu kan. Sekarang kan sudah mesin email, pasti kadang-kadang semua perusahaan, apalagi perusahaan besar punya, perusahaan kecil juga punya. Anggap misalkan email addressnya salonayu@gmail.com. Misalkan Bu, salonnya nggak punya email, jangan dipaksakan untuk diisi. Nah, setelah semua terisi, informasi perusahaan, boleh kita klik account information-nya, atau kita pilih next. Ibu di sini pilih next. Baik. Ya. Di sini accounting information, informasi akuntansinya, informasi yang berhubungan dengan data-data akuntansinya. Pernyataan pertama di sini current financial year. Nah, current financial year itu apa sih? Tahun fiskal atau tahun laporan yang sedang aktif. Misalkan kalian diberi soal untuk mengerjakan tahun 2018. Maka current financial year-nya jangan 2021 tahun sekarang, tapi lihat tahun soalnya. Berarti karena di soalnya tahun 2018, current financial-nya kamu tulis 2018. Sesuaikan dengan nanti soalnya atau permintaan dari perusahaannya. Kemudian di sini ada last month of financial year. Last month of financial year apanya? Akhir bulannya yang digunakan. Berarti di sini misalkan last month of financial year-nya karena 1 tahun bulan terakhirnya ada di Desember, kamu klik Desember. Berarti laporan keuangannya dibuat 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian conversion month. Conversion month-nya di sini adalah bulan transaksinya. Bulan transaksinya kapan? Lihat oleh kalian. Lihat di soalnya, transaksinya bulan apa? Misalkan bulan Mei. Transaksinya, kamu pilih bulan Mei. Nah, kemudian di sini ada number accounting of period-nya. Periode akuntansinya. Di sini kalian pilih, ada 2 pilihan, 12 sama 13. Ketika kamu berpikir bahwa periode akuntansi pada 1 tahun keuangan perusahaan tersebut adalah 12 bulan, Januari sampai ke Desember, maka kamu pilih 12. Nah, setelah semuanya terisi, ini tahun yang sedang dikerjakan atau tahun aktifnya, akhir bulan untuk tahun tersebut, bulan apa, kemudian bulan transaksinya bulan apa, kemudian 12 bulan aktifnya atau berapa bulan periode akuntansinya. Kalau semua sudah terisi, kamu tinggal pilih next. Baik, setelah diisi tadi, di sini ada konfirmasi accounting information-nya. Benar enggak? Financial year-nya dimulai dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember. 1 tahunnya betul nggak dimulai dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember? Udah betul? Oke. Kemudian year conversion-nya di sini 1 Mei. Ternyata ketika kalian lihat, salah lihat. Harusnya bulan transaksinya bulan April. Bisa dirubah? Bisa. Kita back dulu. Nah, kita rubah bulan April karena transaksi di soal ternyata April. Nah, kalau sudah yakin betul, kamu tinggal baik. Nah, di sini ada build your account list, akun listnya. Di sini ada 3 pilihan. Ada I would like to start with one of the list provided. Kamu menggunakan perusahaan akun-akunnya yang sudah disediakan oleh Mayo. Yang kedua, I would like to import. Untuk langkah kedua ini kita akan pelajari lagi lebih lanjut karena ketika mengimport bukan cuma Mayo yang akan kita gunakan, tetapi juga aplikasi yang lain yaitu aplikasi Excel akan kita gunakan supaya bisa diimport ke Mayo. Nah, yang ketiga, I would like to build my own. Kita akan membuat sendiri akun-akun berdasarkan kebutuhan. Nah, kita coba yang ketiga dulu.
I will like build my own. Karena apa? Kita akan membuat sesuai dengan yang ada di soal kita. Jadi kita klik next. Nah, create your company file. Dia bertanya, data-data yang tadi untuk Mayob Salon Ayu ini akan kita simpan di mana? Kita klik change. Kalau tidak di change, maka akan tersimpan di C. Nah, kalau kamu misalkan mau simpan di tempat lain boleh, tinggal ubah change. Nah, disimpan di mana? Misalkan ibu di sini simpan di D. Di D, namanya Salon Ayu, Mayob data, save. Ada konfirmasi ulang, lihat. Data yang barusan akan tersimpan di D dengan nama Salon Ayu. Kalau sudah yakin, tinggal next. Nah, di sini ada congratulations-nya. Congratulations, thank you for becoming on Mayob customer. Di sini ada dua pilihan. Ada setup assistant, ada comment center. Kalau setup assistant berarti kita dipandu. Nah, karena kalian lagi belajar awal, jangan ke setup assistant dulu. Biar kita masuk ke comment center supaya kita belajar bersama tanpa di asisten. Oke. Nah, jadi anak-anakku, sekarang kita sudah masuk ke menu dalam Mayob. Di sini ada beberapa menu. Ada file yang atas, bagian atas ya. Tinggal dibaca nanti. Kemudian edit, list, comment center, setup, report, window, help. Baik anak-anakku, kita lanjut. Di Mayob ini, di Mayob versi 18 ini, ada beberapa modul yang akan kalian temui di sini. Dimulai dari modul akun list. Modul akun ini digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Sekali lagi, modul akun ini digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Nah, yang kedua modul banking. Modul banking ini digunakan untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank, selain membeli atau menjual barang dagangan. Garis bawah di sini, transaksi bank selain membeli maupun menjual barang dagangan. Yang ketiga, modul sales. Sales ini untuk mencatat penjualan barang, termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan. Sekali lagi, sales ini untuk mencatat penjualan barang, termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Kemudian ada menu time billing. Menu time billing ini menu untuk mencatat informasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, pemasok, ataupun pelanggan. Nah, menu selanjutnya yaitu menu purchase. Menu purchase ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang, termasuk membayar hutang dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan. Kemudian selanjutnya ada menu payroll. Menu payroll ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur daftar penggajian karyawan dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan penggajian. Kemudian menu selanjutnya ada inventory. Inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang, khususnya untuk perusahaan dagang.
Tapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan jasa juga bisa menggunakan inventory ini. Yang terakhir adalah menu card file. Menu card file ini digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Berarti kalian nanti akan bertemu dengan 8 menu atau 8 modul ini. Oke, sahabat aku, sekarang kita mulai dulu ke menu account. Nah, di menu account ini, tadi seperti tadi diterangkan, digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan oleh perusahaan, memasukkan saldo awal akun, serta mencatat transaksi jurnal umum. Nah, di menu akun ini ada account list. Account list ini untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan saldo awal. Kemudian ada menu Send to Account. Send to Account untuk mengirimkan data akuntansi Anda ke kantor akuntan publik jika dilakukan secara online. Kemudian ada menu Transfer Money. Transfer Money di sini adalah untuk mentransfer atau memindahkan saldo rekening kas perusahaan dari saldo satu bank ke bank lain atau dari kas di tangan ke kas bank atau sebaliknya. Kemudian ada menu Record Journal Entry. Record Journal Entry untuk membuat jurnal umum untuk transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Kalau ada transaksi tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, maka tempatnya adalah di modul account di bagian Journal Record Entry. Kemudian ada menu Transaction Journal. Transaction Journal ini adalah untuk melihat ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui General Journal Entry. Kemudian ada Company Data Auditor. Company Data Auditor ini untuk mendeteksi kesalahan umum dalam proses dan untuk memastikan integrasi informasi pada bisnis Anda. Jadi, menu pertama ketika Anda masuk ke Mayop, langkah awal ketika kalian masuk ke Mayop, kalian mengklik akun, modul akun, kemudian klik account list. Nah, di akun ini kita mempunyai menu, ada aset untuk mencatat akun-akun harta, ada liability untuk mencatat akun-akun hutang, ada equity untuk mencatat akun-akun modal, ada income untuk mencatat akun pendapatan, ada cost of sale untuk mencatat harga pokok, ada akun expense untuk mencatat beban-beban, ada other income untuk mencatat pendapatan di luar usaha, ada other expense untuk melihat, untuk mencatat beban di luar usaha. Nah, ini all account, semua akun-akun masuk di sini. Akun aset sama seperti kalian mengerjakan manual, dia dimulai dari nomor perkiraan 1. Akun liability, nomor perkiraan 2. Equity, nomor perkiraan 3 sama. Income, nomor perkiraan 4. Cost of sale, nomor perkiraan 5. Expense, nomor perkiraan 6. Other income, nomor perkiraan 8. Tadi expense, nomor perkiraan 6. Langsung ke other income, masuk ke perkiraan 8. Jadi perkiraan 7 tidak ada di sini. Kemudian other expense perkiraan 9.
Jadi yang tidak ada adalah nomor perkiraan 7. Baik. Sama seperti kalian mengerjakan akuntansi manual, berarti ada nomor-nomor dan nama-nama akun. Nah, sekarang kamu lihat soal. Kita mulai dulu dari asset. Klik asset. Nah, di asset ini, misalkan akun-akun ini ternyata beda dengan yang ada di soal. Kalian mau menyesuaikan akun yang ada di soal dengan akun yang ada di Mayo. Langkah apa sih yang harus dikerjakan? Nah, yang pertama, misalkan kalian mau merubah nama akun yang ada di sini disesuaikan dengan nama akun yang ada di soal, misalkan. Di soal kalian ada akun kas bank. Nah, mau merubah kas bank ini, kita pakai yang general check account. Kamu klik tanda panah di sebelah pinggir. Nah, di sini ketika akan membuat akun, ada header, ada detail. Akun header ini akun induk. Akun induk ini tidak bisa diisi saldo. Kenapa? Karena akun induk ini akan terisi saldo dengan sendirinya ketika detail account diisi saldonya. Jadi ada akun induk, ada akun anaknya. Nah, misalkan kalian di soal ada akun kas. Nanti anaknya ada kas di bank, kemudian kas di tangan. Maka akun kasnya sendiri adalah header, sedangkan akun kas bank dengan kas di tangannya adalah detail. Nah, sekarang tadi kalian contohnya mau membuat akun kas bank, akun detail. Otomatis karena akun kas bank itu tipenya asset, harta itu tipenya asset, kas itu tipenya asset. Betul tidak? Nah, akun tipenya kamu klik di sini karena dia kas itu masuknya ke akun bank, uang di sini. Kamu pilih bank, kemudian akun numbernya sesuaikan. Misalkan di sini kita tetap 1100, tapi misalkan Bu di sini 1101, silahkan sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, kemudian di sini general check account-nya kamu rubah kas di bank. Untuk saldo awalnya anggap kita kosongkan dulu. Oke. Kamu klik oke. Lihat di sini yang tadi kamu sudah buat general check account, sekarang namanya dirubah menjadi kas di bank, tipenya bank. Kemudian selain kas di bank, ternyata ada kas kecil. Untuk kas kecil ini kita akan merubah yang undeposit fund. Tanda panahnya masih detail account, tipenya bank. Nomornya misalkan tadi 1100, sekarang misalkan 11200. Namanya kas kecil. Nah, ketika kamu mau merubah 1180 menjadi 1120, ternyata di sini this account number already active. Sudah ada nomornya, kita cek dulu. Oke. Ternyata nomor 1120 sudah dipakai oleh payroll check account. Sementara di soal nomor kas kecil nomornya 1120. Maka kita rubah yang payroll check account ini, kita rubah nomornya. Jadi misalkan 11,299 misal. Namanya tetap. Oke. Nah, kita kembali lagi ke nomor. Lihat di sini yang payrollnya dirubah nomornya. Yang ada deposit fund kita tetap nomornya mau 1.200. 11200. Namanya kas kecil. Oke. Lihat di sini
Nomor pertama 1100 kas bank, yang 1200 ini kas kecil. Kemudian ada 1300, nama akunnya piutang. Maka kita tinggal edit juga di sini. Klik. Kenapa piutang kita rubah yang trade debitor? Trade debitor ini mencirikan bahwa dia adalah piutang. Kita rubah. Klik. Masih detail account. Karena piutang, dia tipenya adalah account receivable, bukan bank. Hati-hati. Nomornya misalkan 1300. 1300. Piutang usaha. Oke. Ya, namanya mesin. Nomor 1, kas di bank 1200. Kas kecil 1300 piutang usaha. Sekarang misalkan ada 1400 perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan kebetulan kita tidak bisa mengubah yang ada di sini. Berarti harus bagaimana? Kita klik di sini new. Nah, perlengkapan juga termasuk ke dalam detail. Tipenya di sini masih detail. Nah, karena perlengkapan termasuk harta lancar, tipenya aset, kita cari harta lancar ada enggak? Other current asset atau harta lancar lainnya. Nomornya tadi 1400. Enter, namanya perlengkapan. Oke. Jadi kamu sudah bisa satu tadi merubah atau mengedit nama yang sudah ada disesuaikan dengan soal. Yang kedua adalah menambah akun yang belum ada dengan menu new. Nah, sekarang yang ketiga adalah cara menghapus akun. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh, kita akan menghapus yang ABN. Nah, cara menghapusnya, kamu klik tanda panah. Kemudian di sini ada edit, klik edit, delete account. Account that link back to the code may be deleted. Akun yang sudah terhubung ke pajak tidak bisa dihapus. Kalau tidak bisa berhapus, jangan kamu hapus. Biarkan saja dia ada di sini. Kita cari yang akun lain coba. Coba yang proficient account. Bisa atau tidak? Edit, delete. Nah, ada terhapus. Jadi, barusan kamu sudah mempelajari cara mengedit akun. Caranya Ibu gambarkan kembali, klik tanda panah, kemudian hanya tinggal merubah namanya yang ada di sini, nomornya juga sesuaikan. Oke. Yang kedua, menambah akun. Caranya bagaimana? Caranya kamu masuk ke new, kemudian pilih mau header atau detail, pilih juga dia termasuk klasifikasi akun apa, tipenya apa, nomor akunnya berapa, pakai namanya juga akun name-nya. Udah oke. Yang ketiga, untuk delete akun, caranya kamu klik tanda panahnya, kemudian edit, delete. Baik. Jadi untuk langkah pertama ini, untuk modul akun ini, kamu sudah bisa mengerjakan 3 hal. 1. Mengedit akun. 2. Menambah akun. 3. Menghapus akun.